Kabupaten Kudus didirikan pertama kali atas prakarsa Syekh Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Kemudian, melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang diterbitkan pada 6 Juli 1990, dinyatakan bahwa Hari Jadi Kabupaten Kudus ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 Masehi. Berada di kawasan Gunung Muria, Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayahnya hanya 425,15 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 851.478 jiwa. Sementara untuk wilayah pemerintahan, Kabupaten Kudus memiliki 9 kecamatan yang menaungi 123 desa dan 9 kelurahan. Masing-masing wilayah pemerintahan memiliki potensi unggulan yang menopang perekonomian masyarakat, potensi wisata, sumber daya alam, dan potensi budaya menjadi kekayaan masyarakat Kabupaten Kudus. Sebagai kabupaten yang berada di jalur strategis pantai utara atau Pantura, Jawa Tengah, Kabupaten Kudus selalu berupaya memberikan tempat yang layak dan aman bagi seluruh warganya untuk beraktivitas apa saja. Sejalan dengan tumbuhnya harapan dan kebersamaan yang semakin kokoh, Kabupaten Kudus memiliki sumber daya manusia terdidik dan siap untuk dikembangkan. Mereka memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, kebersihan, dan keasrian kota. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kudus melaju dengan pesat. Kebijakan sektor perekonomian diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha baik yang besar maupun kecil akan menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraan sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Kudus dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak. Dari pusat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kudus dengan mengemban visi Kudus bangkit menuju kabupaten modern, cerdas, religius, dan sejahtera. Seluruh aktivitas dan program pembangunan serta hasilnya harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Kudus dengan sungguh-sungguh melayani masyarakat, seluruh organisasi perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi untuk meraih keunggulan. Bagi pemerintah Kabupaten Kudus, keterbukaan, memberikan kemudahan, dan menjawab keluhan maupun pengaduan warga adalah kewajiban abdi masyarakat. Kabupaten Kudus terus berupaya melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh di bidang kesehatan, layanan kesehatan, pemerataan sarana prasarana kesehatan, dan mutu manajemen kesehatan terus ditingkatkan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat. Di bidang pendidikan, kualitas pendidikan terus dipacu agar mampu mencapai prestasi yang gemilang. Seluruh warga Kabupaten Kudus berhak mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan terjangkau semua kalangan, sehingga masyarakat memperoleh wawasan kebangsaan, kreatif, inovatif, berdaya saing, dan mampu menguasai teknologi multimedia. Selain itu, Kabupaten Kudus juga memfasilitasi pembinaan olahraga, seni budaya, dan komunitas kreatif agar kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Tenaga pendidik pun turut diperhatikan, mulai dari PAUD hingga SMA sederajat. Hal tersebut merupakan komitmen Kabupaten Kudus menjadikan warganya cerdas dan sejahtera. Di bidang perekonomian, Kabupaten Kudus ingin memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing. Guna mencapai tujuan tersebut, pelatihan dan pendampingan sebanyak 500 wirausahawan baru digelar tiap tahun. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan juga menjadi konsentrasi dengan adanya pelatihan khusus kewirausahaan. Bantuan usaha digelontorkan guna pemberdayaan ekonomi dan usaha warga. Sentra industri kecil pun terus didorong dan didampingi sebagai implementasi dukungan kepada dunia usaha. Petani
juga diberdayakan dengan inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen. Di bidang reformasi birokrasi, Kabupaten Kudus ingin mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik. Usaha keras mewujudkan hal tersebut membuahkan hasil. Kabupaten Kudus menerima penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Kementerian Republik Indonesia selama 8 kali berturut-turut. Itu artinya Kabupaten Kudus sangat konsen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sehingga mampu membangun kota Kretek ke arah yang lebih modern dan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi elemen penting. Masyarakat kurang mampu dapat menerima santunan kematian apabila ada anggota keluarganya yang meninggal. Anak yatim piatu pun diperhatikan. Khotib, imam masjid atau musola, serta pemuka agama atau tempat ibadah juga mendapatkan bantuan. Ini semua demi membangun Kabupaten Kudus yang religius. Semua cita-cita mulia Kabupaten Kudus tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kondusivitas dan toleransi. Kondusivitas menjadi aspek penting dalam rangka kelangsungan pembangunan dan jalannya perekonomian di kota Kretek. Rasa aman dan nyaman terus dibangun guna mempertahankan kondusivitas. Sementara, toleransi sudah menjadi nafas dan menjadikan kehidupan masyarakat Kudus sejak Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi sebagai pertanda penghormatan kepada umat Hindu pada masa silam. Kepercayaan tersebut masih dipelihara oleh masyarakat Kudus hingga sekarang. Bahkan, di sekitar kompleks masjid dan menara Kudus, terdapat bangunan kelenteng Hok Ling Bio. Wujud toleransi sudah mendarah daging di Kabupaten Kudus. Toleransi di Kabupaten Kudus bak menghirup udara segar nan sejuk. Hati jadi nyaman dan tentram. Proses pembangunan yang telah, sedang, dan akan berlangsung tentunya mengandung maksud untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mewujudkan maksud tersebut ke arah yang lebih baik, tentunya butuh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari bijaknya ilmu ulama, para akademisi, adilnya para pemimpin, atau dalam birokrasi, dirmanya para pengusaha, dan taatnya masyarakat. 4 kekuatan ini perlu bergandeng tangan dalam semangat Kudus bersinergi, berupaya membangun daerah dengan visi Kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas, dan sejahtera. Dengan 4 misi prioritas utama yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif. Yang keempat, terakhir, memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal melalui UMKM dan membangun iklim usaha yang berdaya saing. Sesuai dengan visi dan misi, pemerintah telah menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masa depan. Berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Kudus harus terus dilestarikan bersama, dibangun dan dijaga sebagai aset bangsa. Saya yakin dengan 4 kekuatan menjadi pilar pembangunan melalui semangat Kudus bersinergi. Kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas, dan sejahtera dapat terwujud. Semoga. Terima kasih.